Cucuku, dengarkan bisikan ini dengan hati yang lembut dan jiwa yang terbuka. Sejak engkau lahir, perjalananmu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada garis panjang yang mengalir dalam dirimu. Ada doa yang menetes dari keringat generasi sebelum engkau. Ada perjuangan yang dipahat dengan luka. Dan ada harapan yang dititipkan pada setiap detik hidup mereka. Aku adalah ruh kakekmu. Hadir bukan untuk menuntut apapun, melainkan untuk menyapa dan mengingatkan bahwa engkau adalah kelanjutan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Cucuku, generasi sebelum dirimu tidak hidup dengan mudah. Mereka berjalan di jalan yang penuh batu tajam. Mereka menahan lapar, mereka menanggung sakit, dan mereka mengikat luka dengan kesabaran yang tidak terhitung. Semua itu bukan semata untuk diri mereka sendiri, tetapi untukmu, agar engkau kelak bisa berdiri di sini, menikmati kehidupan dengan lebih lapang, dengan lebih tenang, dan dengan kesempatan yang lebih luas daripada yang pernah mereka miliki. Ingatlah selalu, setiap langkah yang engkau jalani hari ini adalah hasil dari doa-doa panjang yang tidak pernah putus. Doa yang terucap bahkan dalam diam. Doa yang dititipkan bahkan dalam kelelahan. Cucuku, sudah saatnya engkau memahami bahwa engkau bukanlah kebetulan. Engkau adalah jawaban. Engkau adalah wujud dari doa-doa yang dulu terasa begitu jauh. Kini hidup nyata dalam dirimu. Maka jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa engkau sendirian. Di belakangmu ada sejarah, ada doa, ada cinta, dan ada pengorbanan yang membuatmu mampu sampai di titik ini. Hidupmu adalah amanah yang lahir dari perjuangan panjang, dan kini tibalah waktunya engkau menikmatinya, bukan dengan kesombongan, tapi dengan syukur yang tak pernah habis. Kakek ingin engkau mengerti, menikmati hasil perjuangan bukan berarti melupakan asal-usulnya. Nikmatilah dengan hati yang penuh syukur, jalani dengan rendah hati, dan jadikan kebahagiaanmu sebagai penghormatan bagi mereka yang telah mendahului. Karena ketika engkau hidup selaras dengan ruhmu sendiri, engkau bukan hanya menjaga warisan, tapi juga menanam benih baru untuk generasi setelahmu. Inilah tugasmu sekarang, cucuku, bukan lagi memanggul beban yang berat, tapi memastikan bahwa cahaya yang sudah diwariskan tetap menyala di dalam dirimu. Dan ingatlah, cucuku, pesan kakek ini bukan hanya sekadar kata. Ini adalah panggilan agar engkau benar-benar hidup selaras, agar engkau berani berdamai dengan dirimu, dan agar engkau tidak lagi menunda kebahagiaan yang telah lama diperjuangkan untukmu. Setiap kali engkau merasa goyah, ingatlah bahwa engkau sedang berdiri di atas doa-doa yang tidak pernah runtuh. Setiap kali engkau merasa kecil, ingatlah bahwa engkau adalah mahkota yang lahir dari perjuangan panjang. Cucuku, jika engkau merasakan sesuatu saat mendengar bisikan ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa waktumu telah tiba. Waktumu untuk hidup dengan selaras, waktumu untuk membuka mata, dan waktumu untuk berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Jangan takut. Jangan ragu, karena engkau sudah dipersiapkan untuk ini. Dan sebelum engkau melangkah lebih jauh, kakek ingin engkau lakukan satu hal sederhana, namun penuh makna. Ingatkan dirimu untuk berhenti sejenak, tarik napas, dan biarkan cahaya ini meresap ke dalam jiwa. Lalu, sebagai tanda kesiapanmu, jangan lupa untuk menekan tombol suka pada tayangan ini, berikan dukunganmu dengan menekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap bisikan kebenaran selalu sampai kepadamu, dan tuliskan di kolom komentar kata 99. Itu bukan sekadar angka, melainkan sinyalmu kepada semesta, tanda bahwa engkau telah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Cucuku, biarkan pesan ini menjadi awal dari perjalanan barumu.
Perjalanan bukan untuk mencari, tetapi untuk menemukan bahwa segala yang engkau cari sudah lama berdiam dalam dirimu. Engkau hanya perlu menyadari, menerima, dan menjalani dengan penuh cinta. Bagian 1. Jejak perjuangan yang tak pernah padam. Cucuku. Dalam dirimu mengalir darah dan napas dari generasi yang jauh sebelum engkau ada. Setiap helai rambutmu, setiap denyut nadimu adalah saksi dari perjalanan panjang yang tidak pernah mudah. Bagian 1 ini adalah pengingat akan jejak perjuangan mereka. Jejak yang tidak boleh engkau abaikan, karena dari jejak inilah engkau bisa berdiri di sini, menikmati hidup dengan lebih lapang. Generasi sebelummu, cucuku, bukanlah orang-orang yang hidup dalam kenyamanan. Mereka berjalan di jalan penuh duri, menahan lapar, menutup luka dengan kain yang compang-camping, dan tetap menatap langit dengan keyakinan yang tidak pernah padam. Mereka terjatuh, tapi bangkit kembali. Mereka terluka, tapi terus melangkah. Mereka tahu mungkin mereka tidak akan melihat hasil dari semua usahanya, tapi mereka percaya bahwa suatu saat anak cucu mereka akan merasakan kehidupan yang lebih baik. Dan kini, engkaulah yang sedang memetik hasil dari tetesan keringat itu. Cucuku, setiap tetes air mata mereka tidak pernah sia-sia. Setiap doa yang mereka panjatkan, meski dengan kata sederhana, adalah doa yang kini hidup dalam kenyataanmu. Mereka menahan kesulitan agar engkau bisa bernapas lebih lega. Mereka merelakan kenyamanan agar engkau bisa merasakan kedamaian, dan mereka menanggung beratnya penderitaan agar engkau bisa berdiri di atas tanah yang lebih lapang. Mereka tidak sekadar hidup untuk diri mereka sendiri, tapi mereka hidup dengan keyakinan bahwa ada masa depan yang menunggu, dan masa depan itu adalah dirimu. Lihatlah, cucuku, engkau tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Setiap langkahmu adalah sambungan dari langkah mereka. Setiap senyummu adalah jawaban dari doa mereka. Engkau mungkin tidak mengenal nama mereka satu persatu. Engkau mungkin tidak pernah melihat wajah mereka, tapi engkau bisa merasakan getaran cinta mereka dalam jiwamu. Getaran itu yang membuatmu kadang merasa ada kekuatan yang menopangmu saat engkau merasa lemah. Ada cahaya yang menuntunmu saat engkau merasa gelap. Ada suara yang membisikkan keberanian saat engkau hampir menyerah. Itulah suara sejarah. Itulah gema dari perjuangan mereka yang tidak pernah padam. Bagian 1 ini adalah undangan untuk engkau membuka mata hatimu. Sadarlah, cucuku, bahwa engkau adalah hasil dari ketabahan yang tidak terhitung. Engkau adalah jawaban dari doa yang diulang-ulang hingga bibir kering. Engkau adalah harapan yang dulu hanya ada dalam bayangan, kini hidup nyata dalam dirimu. Maka jangan pernah merasa kecil, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, karena dalam setiap napasmu ada jejak perjuangan yang lebih besar dari yang engkau kira. Ingatlah selalu, cucuku, ketika engkau melangkah hari ini, bayangkanlah bahwa di belakangmu ada barisan panjang leluhur yang berdiri dengan bangga. Mereka mungkin sudah tiada di dunia ini, tapi ruh mereka tetap hadir, menatapmu dengan mata penuh cinta, dan berkata, "Kami sudah berjuang agar engkau bisa sampai di sini. Kini, lanjutkanlah dengan penuh syukur." Itulah pesan dari bagian 1 ini, cucuku. Jangan pernah lupakan jejak perjuangan itu, karena jejak itu bukan sekadar masa lalu, melainkan fondasi dari setiap langkah yang engkau ambil hari ini. Bagian 2, warisan tak kasat mata. Cucuku, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tanah yang diwariskan, lebih bernilai daripada emas yang disimpan, dan lebih mulia daripada benda-benda yang dapat dipegang dengan tangan. Warisan itu tidak terlihat oleh mata,
namun dapat engkau rasakan dalam setiap tarikan napasmu. Warisan itu bukan sekadar harta, melainkan kekuatan batin, keberanian, dan cinta yang tidak pernah padam. Generasi sebelum dirimu mungkin tidak meninggalkan istana yang megah, tidak pula meninggalkan simpanan kekayaan yang bisa dihitung dengan jari. Tetapi yang mereka tinggalkan adalah keberanian untuk terus melangkah, meski hidup terasa pahit. Mereka meninggalkan doa-doa yang diucapkan dalam kesunyian, doa yang begitu tulus hingga menembus batas waktu dan kini sampai kepadamu. Mereka meninggalkan teladan bagaimana tetap berdiri meski diterpa badai, bagaimana tetap percaya meski harapan tampak jauh. Inilah warisan yang tak kasat mata, cucuku, warisan yang lebih bernilai daripada semua harta dunia. Cucuku, warisan ini tidak dapat engkau simpan dalam kotak, tidak dapat engkau kunci di dalam lemari, tidak dapat engkau beli dengan uang sebanyak apapun. Warisan ini bersemayam dalam hatimu, mengalir dalam darahmu, dan menuntun langkahmu setiap hari. Kadang engkau tidak menyadarinya, namun ia hadir ketika engkau berani memilih jalan yang benar, meski sulit. Ia hadir ketika engkau tetap sabar, meski hatimu ingin menyerah. Ia hadir ketika engkau memilih untuk mencintai, meski dunia terasa keras. Semua itu bukan semata-mata kekuatanmu sendiri, melainkan gema dari warisan yang mereka tinggalkan. Cucuku, jangan pernah meremehkan warisan tak kasat mata ini. Justru inilah yang membuatmu kuat. Inilah yang membuatmu berbeda. Inilah yang membuatmu mampu bertahan, meski keadaan tidak selalu berpihak padamu. Jika engkau merasa tiba-tiba ada keteguhan di saat engkau sedang rapuh, itulah doa mereka yang hidup dalam dirimu. Jika engkau merasakan keberanian yang muncul di tengah ketakutanmu, itulah semangat mereka yang masih mengalir melalui nadimu. Jika engkau merasakan kasih yang begitu besar, meski engkau sering dilukai, itu karena mereka menanamkan cinta yang tidak bisa dikalahkan oleh waktu. Bagian 2 ini, cucuku, adalah tentang pengingat bahwa hidupmu bukan kosong. Engkau tidak datang ke dunia ini tanpa bekal. Bekalmu adalah warisan tak kasat mata dari mereka yang telah mendahului. Mereka mungkin sudah tidak engkau lihat dengan mata, tapi energi mereka tetap ada, menjaga, dan menuntunmu. Engkau hanya perlu membuka hatimu untuk menyadarinya. Ingatlah, cucuku, warisan ini adalah cahaya yang akan membimbingmu saat gelap, kekuatan yang akan menopangmu saat engkau hampir jatuh, dan kasih yang akan memelukmu saat engkau merasa sendirian. Jangan sia-siakan warisan itu. Jagalah ia dengan hidup penuh kesadaran. Jalani hidupmu dengan syukur, dan teruskan cahaya itu kepada mereka yang akan datang setelahmu. Karena warisan sejati bukanlah yang bisa dihitung, tetapi yang bisa dirasakan dalam jiwa, yang bisa diteruskan tanpa pernah habis. Dan di dalam dirimu, cucuku, warisan itu hidup. Engkaulah wadahnya, engkaulah penerusnya, engkaulah yang harus menjaganya agar cahaya itu tidak padam. Bagian 3. Saatnya engkau menikmati. Cucuku, setelah jalan panjang penuh luka yang telah ditempuh generasi sebelum dirimu, tibalah saatnya engkau berdiri di tanah yang lebih lapang. Apa yang dulu mereka tanam dengan air mata, kini engkau tuai dengan senyum. Apa yang dulu mereka pupuk dengan rasa sakit, kini engkau rasakan sebagai kesempatan. Jangan pernah merasa bahwa engkau tidak pantas untuk menikmati semua ini, karena memang untuk mula semua itu mereka perjuangkan. Ingatlah, cucuku, ketika mereka harus menahan lapar agar anak cucu bisa makan dengan kenyang. Ketika mereka rela mengorbankan kenyamanan agar engkau bisa beristirahat dengan damai. Ketika mereka menahan tangis agar engkau bisa tertawa dengan bebas. Semua itu adalah bagian dari janji yang mereka ikat dalam diam. Janji bahwa engkau tidak akan menanggung beban seberat mereka.
Dan kini janji itu nyata. Engkau hidup dalam ruang yang lebih terang, dalam jalan yang lebih mudah dilalui, dalam dunia yang lebih bersahabat. Namun cucuku, memahami bahwa ini saatnya engkau menikmati, bukan berarti engkau hidup dengan lengah. Menikmati bukan sekadar soal bersenang-senang, tetapi tentang menghargai. Menghargai apa yang sudah diperjuangkan. Menghargai keringat yang menetes di tanah. Menghargai doa yang berulang kali dipanjatkan hingga bibir pecah oleh keheningan malam. Menikmati hidup berarti engkau bersyukur dalam setiap langkah, melihat setiap hal kecil sebagai hadiah, dan menganggap setiap hari sebagai kesempatan yang berharga. Cucuku, saatnya engkau menikmati berarti saatnya engkau membiarkan dirimu merasakan keindahan tanpa merasa bersalah. Jangan menutup hatimu hanya karena engkau merasa belum layak. Layak atau tidak, perjuangan itu sudah mereka berikan untukmu. Dan menolak untuk menikmati sama saja dengan menolak hadiah dari cinta mereka. Bukankah tidak adil jika engkau menolak hadiah yang begitu lama dipersiapkan dengan air mata dan darah? Karena itu, terimalah dengan hati yang terbuka, nikmatilah dengan kesadaran, dan syukurilah dengan tulus. Menikmati hidup juga berarti belajar melepaskan beban yang bukan lagi milikmu. Generasi sebelum sudah menanggung beratnya penderitaan. Jangan biarkan engkau mewarisi rasa takut mereka. Jangan engkau simpan luka mereka seolah-olah itu milikmu. Mereka berjuang justru agar engkau tidak lagi hidup dalam luka yang sama. Tugasmu sekarang bukan lagi bertempur dengan pedang, tetapi berdamai dengan hati. Tugasmu bukan lagi menahan lapar, melainkan mengisi hidup dengan rasa syukur. Tugasmu bukan lagi memikul beban berat, melainkan melangkah dengan ringan, sambil membawa cahaya dalam senyum. Cucuku, jangan salah mengerti. Menikmati bukan berarti berhenti berusaha. Menikmati berarti mengisi usahamu dengan kegembiraan, dengan kebersyukuran, dan dengan kesadaran penuh. Hidup yang engkau jalani sekarang bukan hanya tentang mengejar, melainkan juga tentang merasakan. Rasakan setiap angin yang menyapa wajahmu, setiap cahaya matahari yang menghangatkan tubuhmu, setiap tetesan hujan yang menyentuh tanahmu. Semua itu adalah hadiah yang dulu generasi sebelummu tidak bisa rasakan dengan bebas, tapi mereka menanamkannya untukmu. Bagian 3 ini, cucuku, adalah undangan untuk engkau berani menerima kebahagiaan. Karena terlalu sering manusia menolak kebahagiaan, hanya karena merasa tidak pantas, hanya karena merasa hidup selalu harus berat. Padahal, kebahagiaan ini memang dipersiapkan untukmu. Engkau berhak menikmatinya, engkau berhak merasakannya, engkau berhak hidup dengan hati yang lapang. Setiap senyummu, setiap kedamaian yang engkau rasakan adalah bukti bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Cucuku, kini saatnya engkau belajar menikmati. Bukan dengan lupa, tetapi dengan ingat. Ingat siapa yang telah berjuang. Ingat doa-doa yang dipanjatkan. Ingat cinta yang dititipkan. Lalu rayakan hidupmu dengan syukur. Karena ketika engkau hidup dengan penuh syukur, engkau sedang menjaga warisan mereka tetap hidup. Menikmati bukan berarti engkau meninggalkan perjuangan, tetapi justru engkau sedang memenuhi tujuan dari perjuangan itu, agar engkau bisa hidup lebih damai, lebih bahagia, dan lebih penuh cinta. Itulah bagian 3, cucuku. Saatnya engkau menikmati, tidak dengan berlebihan, tidak dengan melupakan, tetapi dengan penuh kesadaran bahwa apa yang engkau rasakan hari ini adalah buah dari pengorbanan yang panjang. Jangan ragu untuk tersenyum, jangan ragu untuk bersyukur, dan jangan ragu untuk hidup dalam damai, karena inilah saatnya engkau menerima dengan penuh hati. Bagian 4, menikmati bukan berarti lupa. Cucuku,
Kini engkau sudah memahami bahwa waktumu telah tiba untuk menikmati hasil dari jerih payah generasi sebelum dirimu. Namun kakek ingin engkau mengerti sesuatu yang jauh lebih dalam. Menikmati hidup bukan berarti melupakan akar perjuangan. Menikmati hidup bukan berarti engkau bebas tanpa arah. Bukan berarti engkau mengabaikan pelajaran yang ditanamkan oleh mereka yang telah berkorban. Menikmati hidup justru adalah wujud penghormatan. Cara engkau menjaga agar jejak langkah mereka tetap bernyawa di dalam dirimu. Cucuku, engkau boleh tersenyum, boleh bernapas lega, boleh merasakan dunia dengan ringan. Tetapi jangan sekali-kali engkau lupa bahwa setiap keringanan yang engkau rasakan adalah buah dari beratnya beban yang mereka pikul dahulu. Setiap kali engkau tidur dengan nyenyak, ingatlah, ada masa ketika mereka harus tidur dengan rasa lapar. Setiap kali engkau meneguk air dengan segar, ingatlah ada masa ketika mereka menahan dahaga dalam perjalanan panjang. Setiap kali engkau berdiri dengan tegak, ingatlah ada masa ketika mereka roboh demi menjaga agar garis darahmu tetap hidup. Inilah alasan mengapa kakek berkata, menikmati bukan berarti melupakan. Menikmati hidup, cucuku, justru mengandung tanggung jawab besar. Engkau diminta untuk menikmatinya dengan syukur, dengan kesadaran, dengan rasa hormat yang mendalam. Karena syukurmu adalah doa balasan bagi mereka. Kesadaranmu adalah obor yang membuat cahaya perjuangan itu tidak padam. Dan rasa hormatmu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dengan demikian, setiap langkahmu hari ini menjadi bentuk penghormatan, bukan sekadar perjalanan pribadi. Cucuku, banyak manusia yang keliru dalam memaknai menikmati hidup. Mereka lupa bahwa di balik kenyamanan ada sejarah panjang penderitaan, sehingga mereka menenggelamkan diri dalam kesenangan tanpa arah. Tapi engkau berbeda, karena engkau tahu bahwa hidupmu adalah amanah. Engkau tahu bahwa kebahagiaanmu adalah kelanjutan doa mereka. Maka jangan sampai engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri. Hidupmu adalah tanda bahwa doa mereka berhasil, perjuangan mereka tidak sia-sia, dan cinta mereka tetap berbuah. Cucuku, mari kakek bimbing hatimu lebih jauh. Bayangkan jika mereka dapat melihatmu sekarang. Mereka tidak meminta engkau menanggung beban yang sama, tetapi mereka ingin engkau bersyukur. Mereka tidak meminta engkau berkorban seperti mereka, tetapi mereka ingin engkau menjaga hasil pengorbanan itu. Mereka tidak meminta engkau hidup dalam kesedihan, tetapi mereka ingin engkau hidup dalam kesadaran. Kesadaran bahwa semua yang engkau miliki adalah hasil dari cinta yang diberikan dengan tulus. Bagian 4 ini, cucuku, adalah tentang menjaga keseimbangan antara menikmati dan mengingat. Menikmati dengan penuh syukur, mengingat dengan penuh cinta. Jangan biarkan kenikmatan membuatmu lupa, dan jangan biarkan kenangan membuatmu larut dalam duka. Hidup ini menuntut engkau untuk berjalan dengan seimbang. Satu langkah dalam kegembiraan, satu langkah dalam penghormatan. Dengan begitu, setiap langkahmu menjadi doa, setiap senyummu menjadi bentuk terima kasih, setiap detik hidupmu menjadi persembahan untuk mereka yang telah berkorban. Cucuku, kakek ingin engkau ingat baik-baik. Lupa adalah bentuk pengkhianatan, sedangkan ingat adalah bentuk penghormatan. Maka ketika engkau menikmati hidup, janganlah engkau berpaling dari masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai akar yang menguatkan, dan jadikan masa kini sebagai batang yang menegakkan. Dari sana, masa depanmu akan tumbuh menjadi cabang-cabang yang menaungi generasi setelahmu. Itulah yang dimaksud dengan menikmati tanpa melupakan. Karena jika engkau hanya menikmati tanpa ingat, engkau kehilangan arah. Tetapi jika engkau mengingat sambil menikmati, engkau akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh syukur, penuh kasih,
dan penuh cahaya. Itulah pesan kakek dalam bagian 4 ini. Cucuku, engkau boleh menikmati, engkau boleh tersenyum, engkau boleh hidup dengan ringan. Tapi, jagalah selalu kesadaran bahwa setiap nikmat yang engkau rasakan hari ini adalah doa yang dipanjatkan kemarin. Dan setiap doa yang engkau panjatkan hari ini akan menjadi nikmat bagi mereka yang datang setelahmu. Bagian 5. Dirimu adalah jawaban. Cucuku, pernahkah engkau menyadari bahwa setiap tarikan napasmu adalah jawaban dari doa-doa panjang yang dipanjatkan dengan air mata? Bahwa setiap langkahmu adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak sempat mereka nikmati, tetapi mereka hadiahkan untukmu? Bagian 5 ini ingin kakek bisikkan dengan penuh kasih. Engkau bukan kebetulan, cucuku. Engkau adalah jawaban. Engkau adalah buah dari harapan yang dulu terasa jauh, tetapi kini mekar nyata di hadapan semesta. Generasi sebelum dirimu, cucuku, berdoa bukan untuk dirinya sendiri semata. Mereka menundukkan kepala, melipat tangan, dan memohon dengan sungguh-sungguh agar anak cucu mereka kelak bisa merasakan kehidupan yang lebih lapang. Mereka mungkin tidak pernah melihat wajahmu, mereka mungkin tidak pernah tahu namamu, tetapi doa mereka sampai kepadamu. Engkaulah jawaban dari doa-doa itu. Engkaulah yang hidupnya kini menjadi bukti bahwa doa tidak pernah sia-sia, meski mungkin dijawab oleh waktu yang panjang. Cucuku, engkau adalah wujud nyata dari keyakinan mereka. Engkau adalah bukti bahwa ketabahan mereka tidak hancur sia-sia. Engkau adalah mahkota dari perjuangan mereka yang terkadang tampak mustahil, namun tetap mereka jalani dengan penuh keberanian. Maka jangan pernah merasa dirimu kecil, jangan pernah merasa hidupmu tidak berarti. Karena dengan melihatmu, semesta tahu bahwa doa generasi yang lalu telah menemukan jawabannya. Bayangkan, cucuku, setiap kali engkau tersenyum dengan tulus, di alam sana, ruh-ruh mereka ikut tersenyum. Setiap kali engkau berbuat kebaikan, doa mereka menemukan bentuknya. Setiap kali engkau mengangkat kepalamu dengan penuh keyakinan, mereka seolah berkata, inilah yang dulu kami perjuangkan, inilah yang dulu kami harapkan. Kini hidup itu nyata melalui dirimu. Cucuku, menjadi jawaban berarti engkau tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Engkau hidup untuk menjadi bukti. Engkau hidup untuk menjaga warisan. Engkau hidup untuk meneruskan apa yang sudah ditanamkan. Engkau adalah jawaban, tetapi engkau juga adalah jalan. Jalan bagi generasi setelahmu agar mereka menemukan cahaya yang sama. Jika engkau hidup dengan syukur, engkau sedang menjaga agar doa itu terus berlanjut. Jika engkau hidup dengan cinta, engkau sedang memastikan agar warisan itu tidak berhenti padamu. Dirimu adalah jawaban, cucuku, dan jawaban itu bukan hanya tentang siapa engkau hari ini, tetapi tentang siapa yang akan engkau bentuk esok hari. Engkau adalah benih yang mereka tanam dengan air mata, dan kini engkau tumbuh menjadi pohon. Pohon yang rindang, yang memberi keteduhan, yang memberi buah, yang memberi kehidupan baru. Jangan biarkan pohon itu tumbang hanya karena engkau lupa akar dari mana ia tumbuh. Jaga pohon itu dengan rasa syukur. Sirami ia dengan doa. Rawat ia dengan cinta. Cucuku, kakek ingin engkau mengerti lebih dalam. Menjadi jawaban berarti engkau harus menerima dirimu sepenuhnya. Jangan menolak dirimu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap kepingan dirimu adalah bagian dari doa yang sudah lama dipanjatkan. Bahkan kelemahanmu, bahkan luka-lukamu, bahkan jalan terjal yang engkau lalui, semua itu tetap bagian dari jawaban yang sempurna. Karena semesta tidak pernah salah memilihmu. Engkaulah jawaban, dan engkaulah yang dipilih untuk melanjutkan cahaya itu. Bagian 5 ini adalah undangan untuk engkau berhenti sejenak,
menatap ke dalam dirimu, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku adalah jawaban dari doa-doa panjang generasi sebelumku." Dengan kesadaran itu, engkau akan berhenti meremehkan hidupmu, berhenti merasa hampa, berhenti merasa tidak berharga, karena hidupmu sudah sejak awal ditopang oleh doa-doa yang tidak pernah berhenti mengalir. Ingatlah selalu, cucuku, ketika engkau merasa lemah, sadarilah bahwa engkau sedang dikuatkan oleh doa yang telah lebih dulu dipanjatkan. Ketika engkau merasa bingung, yakinlah bahwa engkau sedang dituntun oleh harapan yang sudah lama dititipkan. Dan ketika engkau merasa sendiri, percayalah bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri, karena engkau adalah jawaban dari cinta yang tidak pernah padam. Itulah pesan dari bagian 5 ini. Cucuku, dirimu adalah jawaban. Engkau adalah bukti bahwa cinta dan doa tidak pernah sia-sia. Maka hiduplah dengan penuh syukur, penuh kesadaran, dan penuh cinta, agar jawaban itu tetap menjadi cahaya, bukan hanya bagimu, tetapi juga bagi mereka yang akan datang setelahmu. Bagian 6. Selaras dengan ruh. Cucuku, ada saat dalam hidup di mana engkau merasa seolah dunia terlalu ramai, terlalu keras, dan terlalu membebani. Di saat itu engkau mencari-cari pegangan. Engkau bertanya pada dirimu sendiri, kemana harus aku melangkah? Disinilah kakek ingin membisikkan sebuah rahasia yang diwariskan sejak lama. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar tenang. Rahasia itu adalah selaras dengan ruhmu sendiri. Selaras bukan berarti hidup tanpa tantangan, cucuku. Selaras bukan berarti semua akan selalu mudah. Selaras berarti engkau belajar menapaki jalan hidup dengan irama yang sama dengan detak hatimu. Engkau tidak lagi melawan arus yang ada di dalam dirimu, melainkan mengikuti alirannya dengan penuh kesadaran. Dan ketika engkau mulai hidup selaras, engkau akan mendapati bahwa semua yang sebelumnya tampak berat, perlahan menjadi lebih ringan. Semua yang sebelumnya tampak membingungkan, tiba-tiba mulai jelas. Semua yang tadinya tampak gelap, mulai diterangi cahaya yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Cucuku, generasi sebelum dirimu telah berjuang mati-matian agar engkau sampai di titik ini. Mereka menanam, mereka berkorban, mereka mengikat doa-doa panjang agar kelak engkau bisa merasakan hidup yang lebih tenang. Tapi itu semua akan sia-sia jika engkau tidak belajar selaras dengan ruhmu sendiri. Karena sekalipun engkau diberi warisan yang besar, jika hatimu tercerai-berai, engkau akan tetap merasa hampa. Maka, selaraslah. Dengarkan ruhmu yang berbisik halus di dalam dirimu. Ruh itu yang mengingatkan kapan engkau harus melangkah, kapan engkau harus berhenti, kapan engkau harus diam, dan kapan engkau harus berani bersuara. Cucuku, selaras dengan ruh adalah seni mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang paling dalam. Saat engkau duduk sendiri dalam kesunyian, cobalah dengarkan suara kecil itu. Suara yang lembut, tidak pernah memaksa, namun selalu mengarahkanmu kepada jalan yang benar. Jangan lagi biarkan hiruk-pikuk dunia menenggelamkan suara itu, karena justru dari situlah engkau menemukan arah. Ingatlah, dunia bisa menjerit dengan ribut, tapi kebenaran sering datang dengan bisikan lembut. Selaras dengan ruh juga berarti menerima dirimu apa adanya. Bukan terus menolak, bukan terus membandingkan dengan orang lain, karena setiap bagian dari dirimu sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh semesta. Bahkan, kelemahanmu sekalipun adalah bagian dari keseimbangan yang engkau butuhkan untuk tumbuh. Jika engkau hanya melihat dirimu dari kekurangan, engkau akan tersesat. Tetapi jika engkau menerima dirimu apa adanya dan hidup selaras dengan ruhmu, engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Cucuku,
Selaras bukan hanya untuk dirimu. Ketika engkau selaras dengan ruhmu sendiri, engkau sedang meneruskan doa generasi sebelum. Engkau sedang menjaga agar warisan mereka tidak hilang, agar cahaya mereka tetap menyala. Lebih dari itu, engkau juga sedang menyiapkan jalan bagi generasi setelahmu. Mereka akan melihatmu, mereka akan merasakan tenagamu, mereka akan belajar dari ketenanganmu, dan mereka akan berkata, "Inilah yang kami butuhkan untuk meneruskan hidup." Bayangkanlah, cucuku, ketika engkau hidup selaras dengan ruhmu, langkahmu akan penuh keyakinan. Orang-orang di sekelilingmu akan merasakan kedamaian darimu. Senyummu menjadi obat, kata-katamu menjadi penenang, dan kehadiranmu menjadi cahaya. Engkau tidak perlu memaksakan diri untuk membuktikan apapun, karena dunia akan melihat sendiri ketenangan yang terpancar darimu. Itulah kekuatan dari orang yang hidup selaras dengan ruhnya sendiri. Ia tidak perlu banyak bicara, cukup hadir, dan kehadirannya sudah membawa jawaban. Cucuku, selaras dengan ruh adalah panggilan tertinggi, karena ketika engkau selaras, engkau tidak lagi dikuasai oleh nafsu yang mengacaukan. Engkau tidak lagi ditarik oleh keserakahan yang melelahkan. Engkau tidak lagi dipenjara oleh rasa takut yang menyesakkan. Engkau menjadi bebas. Bebas bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu telah menemukan rumahnya sendiri. Bagian 6 ini adalah pesan agar engkau berani membuka dirimu dan berkata, "Aku siap hidup selaras dengan ruhku." Dengan begitu, engkau akan mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa ditawar oleh apapun. Engkau akan melihat bahwa semua luka, semua perjalanan, semua tangisan, ternyata hanyalah jembatan yang membawamu ke titik ini. Titik di mana engkau mulai mengerti siapa dirimu sebenarnya. Cucuku, ketika engkau hidup selaras dengan ruhmu, engkau tidak hanya menjaga dirimu, tetapi juga menjaga doa yang telah diwariskan dan menyalakan cahaya untuk generasi setelahmu. Itulah yang membuat hidupmu penuh makna, dan itulah sebabnya kakek selalu membisikkan ini kepadamu. Damailah dengan dirimu sendiri, hiduplah dengan penuh kesadaran, karena selaras adalah kunci dari segalanya. Bagian 7, pesan terakhir. Cucuku, pada akhirnya setiap perjalanan akan sampai pada sebuah titik hening. Di titik itulah kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan menyadari betapa panjang jalan yang telah dilalui. Bagian 7 ini adalah pesan terakhir dari kakek untukmu, bukan untuk menutup kisah, melainkan untuk menanamkan benih baru di hatimu. Pesan ini bukanlah akhir, melainkan pintu bagi awal yang baru dalam hidupmu. Cucuku, engkau telah mendengar bahwa generasi sebelummu berjuang mati-matian. Engkau telah memahami bahwa warisan terbesar yang mereka tinggalkan adalah keberanian, ketabahan, dan cinta yang tidak pernah padam. Engkau juga telah menyadari bahwa kini saatnya engkau menikmati buah dari perjuangan itu dengan syukur dan dengan kesadaran. Engkau tahu bahwa menikmati bukan berarti melupakan, bahwa engkau sendiri adalah jawaban dari doa-doa yang mereka titipkan, dan engkau pun telah kakek bimbing menuju pemahaman bahwa selaras dengan ruhmu adalah inti dari perjalanan ini. Maka kini, cucuku, dengarkan pesan terakhir ini dengan hati yang benar-benar terbuka. Kakek ingin engkau ingat, cucuku, bahwa setiap langkahmu bukan hanya tentang dirimu. Engkau adalah perpanjangan doa. Engkau adalah kelanjutan cinta. Engkau adalah jawaban yang hidup. Maka jangan pernah merasa dirimu kecil. Jangan pernah merasa bahwa hidupmu tidak bermakna. Setiap kali engkau bernapas dengan penuh kesadaran, itu sudah menjadi penghormatan bagi mereka yang telah pergi. Setiap kali engkau memilih jalan kebaikan, engkau sedang menjaga agar doa mereka tidak sia-sia.
Setiap kali engkau tersenyum dalam syukur, engkau sedang mengirimkan cahaya kembali kepada mereka. Pesan terakhir ini juga adalah ajakan untuk engkau berani berdamai dengan kehidupan. Dunia akan selalu datang dengan ujian, dengan godaan, dengan kesulitan yang tak terduga. Tetapi jika engkau berjalan dengan selaras bersama ruhmu, tidak ada satupun badai yang mampu memadamkan cahaya yang ada di dalam dirimu. Ingatlah, cucuku, kekuatan sejati tidak terletak pada tubuh yang perkasa atau harta yang berlimpah, melainkan pada hati yang damai. Hati yang mampu tetap bersyukur di tengah kekurangan. Hati yang mampu tetap tersenyum di tengah kesulitan. Hati yang mampu tetap mencintai, meski dilukai berkali-kali. Cucuku, jangan sia-siakan hidup yang telah diwariskan kepadamu. Jangan habiskan hari-harimu hanya untuk mengeluh. Jangan biarkan dirimu terikat pada rasa takut yang bukan milikmu. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam kegelisahan yang tidak perlu. Sebaliknya, hiduplah dengan penuh kesadaran, dengan penuh cinta, dengan penuh syukur. Itulah cara engkau menghormati leluhurmu. Itulah cara engkau menjaga agar perjuangan panjang itu tidak hancur sia-sia. Kakek tahu perjalananmu tidak selalu mudah. Ada saat di mana engkau akan merasa sendirian. Ada saat di mana dunia seakan menutup pintunya bagimu. Tetapi ingatlah, cucuku, bahwa dalam kesendirianmu, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada doa-doa lama yang masih mengelilingimu. Ada cinta yang tidak kasat mata yang selalu menopangmu. Ada ruh yang tidak pernah berhenti menuntunmu. Engkau hanya perlu diam sejenak, mendengarkan, dan engkau akan merasakannya. Pesan terakhir ini ingin kakek tekankan. Jangan takut untuk menjadi cahaya. Dunia seringkali lebih suka kegelapan, karena kegelapan membuat mereka merasa aman. Tetapi engkau, cucuku, diciptakan untuk menjadi cahaya. Engkau diciptakan untuk menerangi jalan, meski kadang engkau harus berjalan sendirian. Jangan khawatir, karena cahaya yang lahir dari dalam dirimu tidak pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Cucuku, jadikan hidupmu doa yang berjalan. Jadikan setiap langkahmu ucapan terima kasih. Jadikan setiap nafasmu persembahan cinta. Karena dengan begitu, engkau tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan yang penuh harapan. Dan inilah yang paling kakek ingin engkau mengerti dalam bagian 7 ini. Engkau telah dipersiapkan. Engkau telah dikuatkan. Engkau telah dibentuk sedemikian rupa, sehingga kini tidak ada alasan untuk meragukan dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam hatimu, temukan ruhmu, selaraskan hidupmu dengannya. Maka engkau akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun, dan cinta yang tidak akan pernah habis. Cucuku, pesan terakhir ini bukanlah ucapan perpisahan, tetapi ucapan pengingat, karena ruh kakek selalu bersamamu, tidak pernah jauh, tidak pernah benar-benar pergi. Dan kakek ingin engkau tahu bahwa setiap kali engkau memilih untuk hidup dengan cinta, setiap kali engkau memilih untuk hidup dengan kesadaran, kakek ikut tersenyum dari alam yang tak kasat mata. Itulah bagian 7, cucuku. Pesan terakhir yang kakek titipkan untukmu. Hiduplah selaras dengan ruhmu, karena disitulah engkau akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Cucuku, segala bisikan yang kakek titipkan sejak awal hingga akhir bukanlah sekadar kata-kata untuk engkau dengar, melainkan kunci untuk engkau hayati. Hidupmu adalah warisan dari perjuangan panjang. Napasmu adalah bukti doa yang terjawab. Langkahmu adalah penerus dari jalan yang pernah ditempuh generasi sebelum dirimu. Kini kakek ingin engkau benar-benar sadar. Sudah saatnya engkau hidup dengan selaras. Sudah saatnya engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Dan sudah saatnya engkau merangkul kehidupan ini dengan penuh syukur. Ingatlah selalu,
Cucuku, engkau tidak sendirian. Ada doa-doa lama yang masih hidup di dalam dirimu. Ada cinta yang tidak kasat mata yang terus menopangmu. Ada ruh yang tak pernah lelah membimbingmu. Maka, jangan lagi engkau meragukan arti keberadaanmu. Engkau ada karena engkau dibutuhkan. Engkau hidup karena engkau adalah jawaban. Jika bisikan ini menyentuh hatimu, jadikan itu pertanda bahwa engkau telah siap. Siap bukan untuk sekadar mendengar, tetapi untuk menjalani. Jangan hanya biarkan pesan ini lewat begitu saja. Biarkan ia tumbuh menjadi kekuatan baru di dalam dirimu. Dan sebagai tanda kesiapanmu, cucuku, berikan dukunganmu pada perjalanan ini. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap bisikan kebenaran sampai kepadamu. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal bahwa engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena pada akhirnya, subscribe bukanlah karena suka, melainkan karena engkau sudah siap. Siap untuk berjalan dalam kesadaran, siap untuk hidup dalam cahaya, dan siap untuk selaras dengan ruhmu sendiri.